berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Bukit, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya menceritakan sebuah legenda khas Pekanbaru, yaitu Putri Kaca Maya. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di tepi Sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib memiliki seorang panglima yang sangat gagah dan kuat. Ia adalah Panglima Gimpang. Sejak ia menjadi panglima di Kerajaan Gasib, tak ada seorang pun yang bisa menaklukkannya. Selain itu, Kerajaan Gasib juga memiliki seorang putri yang kecantikannya sudah diketahui di berbagai negeri. Ia adalah Putri Kaca Maya. Meskipun demikian, tak ada seorang pun yang berani untuk meminangnya. Mereka segan karena Raja Gasib memiliki seorang panglima yang gagah dan berani. Pada suatu hari, Raja Aceh memberanikan diri untuk melamar sang putri. Ia mengutus dua panglima untuk menyampaikan pinangannya. Sesampainya di hadapan raja, mereka pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ampun baginda, kami adalah utusan Raja Aceh. Kami menyampaikan pinangan dari raja kami. Benar baginda, raja kami ingin meminang putri raja yang bernama Putri Kaca Maya. Maaf utusan, putriku saat ini tidak ingin menikah. Tolong sampaikan permohonan maafku kepada raja kalian. Dua panglima itu pun kembali ke kerajaan Aceh dengan rasa kesal dan kecewa. Di hadapan Raja Aceh, mereka menyampaikan penolakan dari Raja Gasib. Raja Aceh yang saat itu kesal dan marah, dan ia berniat untuk menghancurkan kerajaan Gasib. Sementara itu, Raja Gasib yang telah mempersiapkan pasukan untuk menghindari serangan yang terjadi kapanpun. Rupanya, itu telah diketahui oleh Raja Aceh. Melalui mata-mata, ia mengetahui keberadaan Panglima Gimpang dan pasukannya yang berada di Kuala Gasib. Oleh karena itu, Raja Aceh membuat jalan keluar untuk menuju ke negeri Gasib. Maka ditunjuklah seorang pemuda yang berasal dari negeri Gasib yang menjadi untuk petunjuk jalan. Hai anak muda, apakah kau berasal dari negeri ini? Benar Tuan. Jika begitu, tunjuklah kepada kami jalan menuju daratan negeri Gasib. Karena melihat pasukan yang lengkap dengan senjata yang berniat untuk menyerang ke kerajaan Gasib, ia menolak untuk menunjukkan jalan. Maaf ya, sebenarnya hamba tidak tahu seluk-beluk ini. Karena merasa dibohongi, prajurit itu pun menghajar pemuda itu hingga babak belur. Karena tidak tahan dengan siksaan, pemuda itu dengan terpaksa menunjukkan jalan kepada pasukan itu. Dengan bantuan pemuda itu, akhirnya pasukan Aceh pun sampai ke negeri Gasib tanpa sepengetahuan Panglima Gimpang dan pasukannya. Pasukan itu pun mulai menyerang kerajaan dan perkampungan. Pada saat itu, Raja Aceh yang sedang bercengkrama bersama keluarga di Istana Gasib dan tidak menyadari bahwa musuhnya telah menghancurkan kerajaan Gasib. Raja Aceh baru sadar ketika pasukan menyerang halaman istana. Namun, perintah untuk melawan sudah terlambat. Raja Aceh tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat prajuritnya tewas satu persatu dengan ujung pedang, senjata khas Aceh. Dan Putri Kaca Maya pun berhasil ditolong. Mendengar laporan bahwa Istana Gasib telah dikuasai oleh Raja Aceh, Panglima Gimpang dan pasukannya pun pergi menuju ke kerajaan Gasib. Mereka melihat mayat-mayat yang berserakan dengan darah, dan Panglima Gimpang pun mengeluarkan sumpah. Aku, Panglima Gimpang, bersumpah akan membalas kekalahan Raja Gasib
dan akan membawa Putri Kacamayang kembali ke istana. Pada saat itu pula, Panglima Gimpang pun pergi ke negeri Aceh untuk menunaikan sumpah. Ternyata pasukan Aceh telah menyambut kedatangan dari Panglima Gimpang. Mereka telah menyediakan 2 ekor gajah yang sangat besar untuk menghadang Panglima di pintu gerbang. Sesampainya Panglima Gimpang di pintu gerbang, ia meloncat ke punggung gajah yang sangat besar itu tanpa rasa takut dan menjinakkannya hingga dibawa ke hadapan Raja Aceh. Raja Aceh yang saat itu melihat, ia takjub dan kagum dengan keberanian dari Panglima Gimpang yang menjinakkan gajah yang dipersiapkan untuk membunuhnya. Akhirnya, Raja Aceh pun mengakui kehebatan dari Panglima Gimpang dan menyerahkan Putri Kacamayang. Setelah itu, Panglima Gimpang membawa Putri Kacamayang kembali ke istana dalam keadaan sakit. Dalam perjalanan, penyakit sang putri semakin parah. Angin yang kencang membuat putri susah untuk bernapas. Sesampainya di Sungai Kuantan, sang putri meminta Panglima Gimpang untuk beristirahat sejenak. Panglima, aku sudah tidak kuat. Tolong sampaikan salam dan permohonan maafku kepada kerajaan di Gasir. Dengan suara serak. Belum sempat berkata apa-apa, akhirnya pun sang putri meninggal dunia. Sesampainya di kerajaan Gasir, Panglima Gimpang yang membawa jenazah sang putri disambut oleh keluarga di Gasir dan penduduknya yang ikut berkabung. Jenazah sang putri pun akhirnya dimakamkan. Sejak kehilangan putrinya, kesedihan Raja Gasir semakin mendalam. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan agar menghilangkan bayang-bayang putrinya, dan ia memutuskan menyepi ke Gunung Ledang Malaka. Hingga saat ini, kerajaan Gasir diambil alih oleh Panglima Gimpang. Karena sifat Panglima Gimpang yang sangat setia, ia tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dan Panglima Gimpang pun memutuskan untuk meninggalkan istana dan membangun suatu perkampungan baru, yaitu Pekanbaru. Hingga saat ini, Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru. Untuk melihat makam Panglima Gimpang, kita bisa melihatnya di Hulu Sayo, 20 km dari Kota Pekanbaru. Itulah dari legenda Putri Kacamayang. Terima kasih kepada sahabat FGLSN yang telah menyaksikan dongeng saya hingga akhir, dan saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing Bu Nurmahyuni sendiri yang telah membimbing saya dalam festival Dongeng Nusantara, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon dukungan dan bantuannya untuk like, comment, and subscribe video saya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih FGLSN, salam literasi, ayo sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.